بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى أهله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وخصوصا إلى مولانا الشيخ الإمام نووي الشيخ نووي البنتاني رحمه الله رحمة الأبرار على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرة الدنيا ونعم الآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita ta'zimi orang-orang tua kita, para pengurus, para jamaah, para pemirsa dimanapun berada. Salam ta'zim kepada para imam dan para guru, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sambungan dari 2 pekan yang lalu. Pada hari ini kita akan membahas pembahasan tentang 10 perkara, 10 nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan tidak akan bermanfaat 10 perkara yang tidak dibarengi dengan 10 perkara. Maka beliau menyatakan yang pertama, tidak akan berguna bermanfaat sesuatu itu yang pertama, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. Tidak akan bermanfaat, tidak akan baik akal, pemikiran, kecerdasan kalau tidak dibarengi dengan sikap kehati-hatian terhadap sesuatu yang diharamkan Allah. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan walal amalu bi ghairi ilmin. Yang kedua, tidak juga bermanfaat, tidak akan maksimal hasilnya amal tanpa dibarengi dengan ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah walal fauzu bi ghairi khasyatin. Dan ini pembahasan kita yang terakhir kemarin, walal fauzu bi ghairi khasyatin, yaitu tidak akan bermanfaat kemenangan tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwa ini sangat relevan dengan pembahasan kita kemarin di hari-hari kemerdekaan kita, bagaimana cara kita sebagai hamba untuk memperingati, mensyukuri kemerdekaan yang diberikan Allah kepada bangsa dan republik ini. Maka jangan sampai kemerdekaan, kemenangan Allah berikan itu dihiasi dengan hal-hal bukan mengundang ridha Allah, malah sebaliknya bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi agenda yang patut kita tanamkan, canangkan dan laksanakan bersama. Kemudian kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara man baka min khasyatillahi hatta yalijal labanu fid dhar'i, bahwa tidak akan masuk ke dalam neraka man baqiya min khasyatillah, seorang hamba yang dia menangis karena takut kepada Allah, hatta yalijal labanu fid dhar'i, sehingga perumpamaannya
ketidakmungkinannya itu seperti air susu yang kembali kepada susunya, maksudnya kepada payudaranya. Artinya ikhwan dimuliakan Allah, kita akan menemukan riwayat betapa ternyata dengan berkah khasyah atau takut kepada Allah, maka seseorang itu batal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Diriwayatkan bahwa ada seorang hamba yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, carilah kebaikan hambaku ini." Dicari-cari kebaikan yang tidak ada. Ya Allah, hidupnya penuh dengan dosa. Hari-harinya itu bergelimangan dengan maksiat. Tapi kemudian habis dicari segala potensi kebaikan. Nah ikhwah, mari kita perhatikan betapa amat sangat luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah saking rahman dan rahimnya kepada hambanya, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, wa kana bil mu'minina rahima, maka Allah mencari segala potensi yang bahkan tidak terfikirkan oleh kita. Contoh seperti ini. Dalam satu riwayat bahwa ada seorang hamba yang dia ini dimasukkan ke dalam neraka menurut catatan para malaikat. Kemudian ketika dicari-cari tidak ada kebaikan, maka Allah bertanya, "Cari, hambaku ini pernah tidak dekat dengan para kekasihku, para aulia." Ya Allah, jangan untuk para aulia, kepada orang soleh awam saja dia tidak ikut. Baik, kata Allah. Kemudian cari apakah dia senang berkumpul dengan para ulama. Tidak, ya Allah, senangnya kepada orang-orang yang bahkan lalai kepadamu. Kata Allah, cari dalam catatan apakah dia punya nama dengan nama-nama kekasihku. Nama Nabi, nama Rasul, nama orang saleh, nama orang ridha Allah. Ya Allah, dia tidak pernah. Kemudian kata Allah, cari adakah dia berteman dengan orang-orang soleh ahli ibadah. Dicari-cari, pernah pada satu saat kemudian dia pernah senyum, pernah senang, pernah kemudian menaruh simpati kepada orang yang dia suka belajar dalam majelis ilmu. Maka kata Allah, dengan berkah itu masukkan ke dalam surgaku. Sesuatu yang sebenarnya bagi kita ini kok rasanya tidak mungkin. Amat sangat tidak sepadan, tidak worth it lah bahasa kita. Tapi sesungguhnya ikhwan, yang Allah lihat itu adalah motivasi kebaikan yang kita lakukan ini. Nah, ini motivasi yang sangat penting. Yang ini kemudian membedakan orang-orang ahli saleh dengan orang-orang toleh. Maksudnya apa? Contoh, bahwa ketika kita berada di tempat ini sekarang, saya mengumpamakan ini, bahwa yang ada sekarang ini adalah orang-orang yang peduli dengan nasibnya di akhirat kelak. Ini kalau saya bahasakan, yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang peduli dengan masa depan. Masa depan itu bukan masa depan pensiun, bukan. Karena amat sangat naif kalau kita seorang beriman mengartikan masa depan hanya umur 60 tahun, saya sudah punya rumah, saya sudah punya aset, saya sudah punya investasi, saya sudah tinggal tarik uang-uang saja. Itu bukan masa depan, masa sekarang itu. Dan masa yang fana. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan yang kedua itu yang terakhir jauh lebih baik daripada yang pertama. Maka dengan motivasi kesadaran itulah subuh-subuh keluar dari rumah berangkat ke masjid. Dengan motivasi itulah duduk di sini, ada yang ngantuk mungkin semalam ada tahajud dari jam 12. Masih harus dengar pengajian lagi misalnya. Motivasi itu yang Allah cari. Karena kata Allah, kalau pengen melihat amalan kalian itu tak seberapa dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Zaman dahulu ada orang yang ibadahnya 80 tahun zikir tidak pernah lupa kepada Allah. Ratusan tahun, 300 tahun, ada 1000-an tahun ibadah kepada Allah. Tapi ternyata mereka masih kalah dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? Rasulullah menyatakan bahwa niat amal seorang hamba umat Rasulullah sama dengan amal itu sendiri. Maka dalam riwayat menyatakan barang siapa yang berniat satu kebaikan, maka dihitung dengan satu amalan. Ketika dia kerjakan dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan ini hamba ditanya oleh Allah, tidak ada potensi kebaikan pada dirinya. Ketika dia mau dimasukkan dalam neraka, tiba-tiba ada yang ngomong, "Ya Allah, saya pengen mengajukan banding akhirat nih, bukan banding dunia ya." Ada yang mengajukan banding kemarin ya. Nah, mengajukan banding, "Ya Allah,
Ini hamba pernah satu saat sekejap saja, sebentar saja, dia menangis karena takut kepadamu sehingga air matanya itu membasahi aku. Syafaat muncul dari satu helai bulu mata. Kata Allah, adkhilhul jannah. Dengan berkah rasa takutnya kepada Allah, muncul satu tetes air mata yang sedikit sekali yang membasahi satu bulu mata. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata orang yang menangis karena takut kepada Allah ini Masya Allah luar biasa. Karena mengapa? Karena ketika seseorang menangis karena Allah, berarti itu adalah tangisan yang tulus murni karena Allah. Ustaz, kalau kami ini dengar nangis tentang neraka, ya Ustaz, mano, apakah takut khosyatillah? Mudah-mudahan sudah masuk. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, bahwa orang mendapat rahmat Allah itu adalah ketika dia bersendirian, di tengah kesendiriannya itu hatta istrinya tak tahu, hatta suaminya tak tahu, hatta orang tuanya tak tahu, dikira anaknya dalam kamar itu sedang tidur. Ternyata dia zikir kepada Allah sampai mengalir air matanya, nangis takut kepada Allah, atau syauqan ilallah, bahkan rindu kepada Allah. Itu air mata yang sesungguhnya. Ustaz, kemarin kami nangis berjamaah. Ngapo? Didengarkan motivasi tentang ibu, tentang neraka. Bagus. Ya. Daripada kita nangis takut buntu, maka tetap bagus nangis seperti ini. Tetapi yang maksudnya adalah ketika kesendirian seseorang itu akan menunjukkan betapa nangisnya memang ikhlas lillahi ta'ala. Kita ini kan kadang begini Pak, kadang tangisan itu berbasiskan emosi. Maka ada semacam training emosional, spiritual, itulah kira-kira. Dianukan apa? Tentang musik ini, gitaro segala macam. Masalahnya adalah zaman Rasulullah banyak sahabat, banyak aulia yang menangis tanpa harus ada musik gitaro, tanpa harus ada puisi tentang ibu, tanpa harus ada, ya saya tak sebutkan merek, kayak diprotes dulu. Ya zaman sekarang ini apalagi di dua kamera ini, wah ini protes brand ini tertentu. Tapi maksudnya adalah betapa ternyata orang sekarang ini dikelirukan tentang makna khosyatillah. Menangis itu karena Allah, yang muncul dari rasa takut kepada Allah. Maka saya bilang dari awal tadi, apakah menangis kami seperti itu bagus? Sudah bagus. Tapi lanjutkan tangisannya, masuk ke kamarnya masing-masing, jam 3 malam, jam menjelang subuh, itu zikir, takut dosa, takut segala macam. Itu maksud dalam hadis ini. Bahwa tidak akan masuk surga orang yang menangis karena Allah, takut kepada Allah, kemudian tidak kemungkinan tidak mungkinnya dia masuk neraka. Perumpamaannya seperti air susu yang sudah keluar, tak mungkin akan balik lagi ke sangkarnya, ke sarangnya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa khasyatullah itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita butuh dengan kondisi makom seperti ini. Karena ketika kita sudah sampai pada derajat khasyatullah, maka apapun yang kita lakukan itu sudah lepas dari segala kepentingan duniawi. Lepas dari pengen cari nama baik, lepas dari ego, lepas dari segala profit, lepas dari segala macam. Intinya adalah semata-mata adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kita lakukan semuanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan, wala sultanu bi ghairi adlin. Ini berikutnya poin keempat adalah wala sultanu bi ghairi adlin. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, mengatakan, berikan nasihat, dan tidak akan memberikan manfaat as-sultan, kekuasaan, bi ghairi adlin, tanpa keadilan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ahabbun nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Ahabbun nasi, manusia yang paling dicintai ilallah, kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, wa adnahum minhu majlisan, dan paling dekat derajatnya, tempatnya, kemudian maqam levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, imamun adil, pemimpin yang adil. Wa abghadun nasi ilallah yaumal qiyamah, dan manusia yang paling dimurkai Allah pada hari kiamat,
wa ab'aduhum minhu, dan paling jauh tempatnya, posisinya, maqamnya, levelnya dibandingkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, imamun jairun, adalah pemimpin yang zalim. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ikhwan dimuliakan Allah. Pada satu saat Sayyidina Umar bin Khattab itu, ketika ini cerita pernah Al-Fakir ceritakan, ketika beliau sudah apa? Sudah mengambil tanda bahwa Baitul Maqdis sudah diserahkan secara resmi. Itu kan diserahkan oleh Raja Romawi, yang Imperial Romawi, yang mereka berkuasa puluhan tahun, memberikan menimbulkan kezaliman di situ. Maka ketika selesai, maka suasana sudah nyaman, sudah aman, sudah kondusif, tinggal perpindahan kuasa, orang kembali insihab menarik pasukannya. Maka kemudian dalam riwayat ini di masjid, dalam riwayat di bawah pohon biasa, di tempat-tempat biasa. Sayyidina Umar bin Khattab itu mengambil, ada lempengan batu yang pipih, dibersihkan, beliau ambil sorban, beliau jadikan alas, jadikan tikar, beliau tidur. Tidur di mana? Tidur berbantalkan lempengan batu yang pipih. Tidur dengan sangat nyenyaknya. Tidak ada yang awal, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang ganggu, dan tidur dengan nyenyaknya. Maka raja ketika sedang datang, wahai imam, wahai tuan, adilta fa aminta fa nimta. Tiga kata. Adilta fa aminta fa nimta. Pantas Anda bisa seperti ini, kata sang raja. Raja Romawi bilang, melihat penguasa muslim itu tidur bersendirian di bawah tempat yang sangat tak biasa. Adil tak, engkau telah menjadi seorang pemimpin yang adil. Maka dengan keadilanmu itu, maka engkau jiwamu merasa aman, damai, nyaman, tidak perlu takut gangguan, tidak perlu takut orang yang bakal tiba-tiba mau membunuh, atau mau ngerecoki, mau demonstrasi misalnya. Setelah fa'aminta, engkau merasakan jiwamu aman, damai, tidak ada gangguan, fanimta, engkau bisa tidur nyenyak. Maka ikhwah dimuliakan Allah. Kenapa kita bisa tidur? Ya karena kita tuh jiwa kita damai, Pak. Kita aman. Coba lagi ada kasus. Cak kanco sekok. Mana pacak tidur? Ya, kanco bukan orang itulah. Bukan kanco kayak kan Iqbal kanco orang. Maksudnya adalah ketika kita merasakan nyaman, damai, bisa belajar seperti ini karena nikmat keamanan, ikhwan. Tidak kata yang nganggu, tidak kata yang intervensi, tidak kata tiba roh masuk dibubarkan, tidak kata, kita nyaman dan maka bisanya kita tidur menggambarkan betapa nikmat banyak yang membarengi itu. Tetapi ternyata keamanan itu yang paling bisa didapatkan gara-gara berkah keadilan. Dan keadilan tidak akan bisa diterapkan kecuali oleh para penguasa. Rakyatnya itu cuma nerima saja. Tapi kalau sudah pemimpinnya adil, Masya Allah, semuanya itu akan mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, keadilan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemakmuran. Karena mengapa? Berkah adil, ikhwan, maka karomah yang paling jelas di zaman Sayyidina Umar bin Aziz itu seperti ini. Diceritakan dalam riwayat, ini riwayatnya sahih, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kan serigala atau anjing-anjing itu kan binatang buas yang makannya mesti hewan-hewan yang digembalai. Maka zaman itu para penggembala sangat takut dengan apa? Dengan serigala, dengan hewan-hewan buas. Tapi pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu hewan-hewan buas itu mimpin jalan. Mereka yang menghalau, oh di sini kira-kira makan bareng mereka. Ya makan minumnya bareng. Bertahun-tahun. Tapi satu saat kemudian ternyata serigala itu menjadi buas. Hewan-hewan yang liar itu kemudian banyak yang menerkam binatang ternak orang-orang para penggembala. Kata mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kenapa? Matal khalifah. Sang khalifah sudah meninggal. Kita ini berada di tempat yang sangat jauh, sementara khalifah ada di sana. Kok ente bisa tahu? Karena perilaku hewan buas menampakkan kembali kebuasannya. Ternyata karomahnya pemimpin yang adil itu seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau pengen jadi wali yang cepat tuh jadi pemimpin yang jujur, itu walinya cepat sekali. Ya, bukan wali murid, bukan wali-wali daya, betul-betul wali Allah dengan menampakkan keadilan.
Karena banyak sekali ternyata karamah yang Allah nampakkan dengan berkah keadilan seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Karena pada saat itu beliau menyatakan, wahai bendaharawan negara, panggil, cari di tempat wilayah kekuasaan orang Islam siapa yang masih berhak menerima zakat. Karena saya tidak mau bahwa akan ada orang yang masih kelaparan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya takut dengan murkanya Allah. Dicari dari kota sampai ke pelosok pun tidak dapat. Dilaporkan, wahai Tuan, nihil. Zaman itu tidak ada yang berhak menerima zakat. Sudah bisa jadi muzaki semua. Kata beliau, berangkat cari pohon-pohon. Mana ada semut, ada burung yang tidak bisa makan. Karena saya tidak mau di zaman Umar bin Abdul Aziz ada burung yang kelaparan. Burung, Pak, burung. Masya Allah. Nah, maka beliau jelas dinyatakan sebagai apa? Sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Khalifah yang empat kan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ditambah khalifah yang kelima Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang beliau ini dari pihak ibunya masih nyambung kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu pada satu saat berkah kejujuran ya. Karena Sayyidina Umar bin Khattab saat itu sedang inspeksi, ternyata di luar kota Madinah itu ternyata ada wanita yang miskin punya anak perempuan. Mereka penjual susu. Maka kemudian kata ibunya, nak, itu susu ini mestinya ya nggak apa-apalah ditambah dikit-dikit jadi banyak, tambah air jadi banyak. Yang mestinya kita bisa jual 1 liter, bisa jadi 2 liter. Kata ibu, nggak boleh Bu. Ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dan kalau ketahuan sama Khalifah Umar bin Khattab, selesai kita. Tapi Khalifah Umar tidak tahu, nak. Dia jauh di pusat kota sana. Kata sang anak dengan pertanyaan, fa aina Allah? Allah di mana sekarang? Maksudnya kita berani ngomong mak ini, anggaplah Sayyidina Umar bin Khattab tidak melihat. Allah itu di mana, mak? Gegas balik kawan. Sayyidina Umar bin Khattab balik, pagi-paginya kumpul bujang-bujang. Kumpul kalau Sayyidina Fadl, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah segala macam panggil. Kamu budak berapa sekian ini? Di antara kalian harus ada yang menikah dengan seorang anak penjual susu di luar kota situ. Dia kata yang dah galak, kalau kamu dah galak, aku yang nikahinya. Ah, ini kan. Tapi ini bukan modusnya ketua masjid, bukan. Ya. Jadi kamu nih jemaah, kalau yang bujang-bujang tak galak, baca aku ikut yang maju. Wah, itu jangan. Bisa gonjang-ganjing. Maka akhirnya Sayyidina Fadl menikahi, lahir dari situ keturunannya salah satunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Jadi berkahnya imamun adil itu ternyata luar biasa. Mengapa? Karena seorang yang alim, orang soleh, dampaknya cuma paling untuk dirinya sendiri atau persekitarannya saja. Tapi keadilan seorang pemimpin itu menjangkau seluruh kekuasaan di dalam kekuasaannya. Hari ini cetok Pak Gubernur mengadakan PNS, ASN wajib ngaji 10 menit sebelum masuk kantor. Yang tak galak ngaji kena sanksi, itu akan dapat. Kaget orang yang ASN yang merasakan terpaksa itu kelak di akhirat akan berterima kasih. Karena kenapa? Ternyata dengan kekuasaan kita bisa melanggengkan dakwah. Ibaratnya kita orang-orang awam ini paling sebatas-batas kita baik. Tapi kalau sudah kekuasaan itu sudah level tertinggi, memberikan kemaslahatan itu, semua dampak itu akan kena kebaikannya. Maka pernah pada satu saat ketika Madinah kan sudah terjadi goncang, gempa yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab itu tenang saja. Ambil itu apa? Ambil cameti, ambil rotan, celetak di pokurnya bumi. Hei bumi, diam. Kalau aku Umar bin Khattab tidak berlaku adil, bolehlah kau gonjang-ganjing seperti ini. Tapi selama di mata Allah bahwa aku adalah orang adil, diam. Uskuni, tenang. Habis itu gempa bumi. Kalau kita ada gempa bumi yang memukul kerotan, tambah hebat caknya gempa itu. Na'udzubillah ya Allah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ternyata mengapa bisa seperti itu? Karena memang pemimpin yang adil itu, pemimpin yang lurus dengan hukum itu, perjuangan itu harganya memang kematian, Pak. Nama baik itu kecil. Intimidasi keluarga itu kecil. Bahkan dicopot dari jabatan itu kecil. Nyawa, Pak. Nah, dengan itulah maka kemudian mereka diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan berkah keadilan seorang pemimpin, maka jadilah Madinah seperti itu. Jadilah wilayah-wilayah Islam seperti itu. Jadilah wilayah Khilafah Utsmaniyah seperti itu. Karena keadilan seorang raja. Karena berkumpulnya kita orang berapa ratus ini misalnya. Anggaplah kita ada orang 1000 yang hadir. Kita paling bisa memberikan dampak ke keluarga kita masing-masing. Jadi 10.000. Tapi dengan keputusan pena seorang imam, seorang pemimpin, gubernurkah, presidenkah, maka satu negara yang jumlahnya 260 sekian juta ini misalnya, maka merasakan dampaknya. Maka Rasulullah menyatakan, manusia, orang yang paling Allah cintai dan paling Allah dekatkan posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa? Imamun adil. Tetapi kata Rasulullah, manusia yang paling Allah murkai, paling Allah benci, dan Allah sangat hinakan pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu menyatakan seperti ini. Jikalau kamu tahu nih, kamu yakin punya satu jatah doa yang pasti dijawab oleh Allah, tidak usah minta yang lain-lain, kata beliau. Minta minta pemimpin yang adil. Ngapo? Karena dengan diijabahi doa kita, diberikan imam yang adil, selesai segala masalah insyaallah. Kita ini kan tidak, ya Allah minta bini baru ya Allah, itu bahagia tadi. Selalu makanya dengan doanya 4 jari. Tidak tahu siapa itu yang misalkan. Al-afu minkum. Maka wajar kemudian ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-Fakir pernah sampaikan ya, yang 7 golongan ini kan yang pertama imamun adil. Ngapo dak katik naungan? Ya seperti itu dinyatakan dalam ayat yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar, bahwa pada hari itu bumi ini diratakan digantikan dengan bumi yang baru, rata semuanya. Matahari 1 jengkal atau satu hasta atau bahkan cuma 1 mil saja di atas kepala kita. Sementara yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan. Pada hari kiamat kelak Rasulullah bersabda, manusia itu dibangkitkan dalam posisi yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Matahari 1 mil, Rabu mirato, dak katik naungan, selesai. Belum masuk neraka, Rasulnya lah masuk neraka saat itu. Belum lagi disuruh tercegir maksudnya. Tercegir itu. Tetegak, ditegakkan nunggu masing-masing panggilan itu bertahun-tahun lamanya. Satu persatu. Maka dalam riwayat dikatakan ahli neraka itu orang kafir menyatakan, adakah di sini ada air dari maka neraka jahanam, maka kami pengen nyemplung untuk minum dari airnya, saking hausnya saat itu. Padahal belum dihisab. Maka ikhwan, ternyata yang mendapatkan VIP saat itu adalah imamun adil, golongan yang pertama. Karena mengapa? Dampak yang masif. Ya. Maka kita minta kepada Allah pemimpin yang adil sehingga bisa memberikan keberkahan pada semuanya insyaallah. Maka dikatakan oleh umat kami ngomong dari bapaknya, dari kakek kami, bahwa pemimpin itu, pemimpin yang adil sama dengan hakim yang adil, itu kakinya itu 2. Kata ibu saya, kanannya itu sudah masuk surga, kaki kirinya ada di neraka. Kalau dia pemimpin yang adil, dia tarik kaki kirinya di neraka menuju surga. Tapi kalau dia, ya Allah na'udzubillah, maka dia angkatkan kaki kanannya, dia masukkan kakinya ke dalam neraka. Begitu hebat perannya seorang pemimpin yang adil. Kemudian selanjutnya, walal hasabu ayil manaqibu kal ilmi wal syaja'ati bi ghairi adabin. Dan tidaklah hasab, yaitu kemuliaan seseorang, potongan-potongan kemuliaan seseorang, berupa apa? Seperti cerita kebaikan atau syaja'ah, kemudian keberanian, bi ghairi adabin, tanpa disertai dengan adab, tanpa disertai dengan etika. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, al-ilmu syarafun la qimata lahu. Ilmu itu adalah kemuliaan yang tidak terbandingkan baginya. Wal adabu malun la khaufa alaih. Sementara adab itu adalah harta yang tidak ada ketakutan padanya. Ikhwan dimuliakan Allah, seorang alim tapi gampang meremehkan orang. Orang yang pemberani, tapi dengan keberaniannya dia malah
malah menindas orang. Orang yang punya wawasan luas, pergaulan kemana-mana, tapi meremehkan orang. Itu kan tidak ada harganya sebenarnya. Ilmu itu akan menjadi penarik kita, menjadi orang yang terangkat derajatnya, kalau dibarengi dengan adab. Maka Imam Malik menyatakan al-adab qabla al-ilmi. Adab dulu nak, baru kamu belajar. Nah ikhwan, ini pengingat untuk saya dan kita semua. Betapa banyak, ini cerita sudah mulai terjadi, saya dapat dari teman-teman. Betapa banyak, maaf, ini cerita dan ini oknum, bukan semuanya. Ada anak-anak yang ngaji di satu tempat sampai dia sudah hafal puluhan juz. Tapi kemudian dia tidak ada respect pada orang-orang tua. Ada orang tua kok diremehkan gitu. Ilmu Al-Quran itu ilmu. Al-Quran itu ilmu. Hadis itu ilmu. Tapi jikalau tidak dibarengi dengan adab pada orang lebih tua bagaimana? Na'udzubillah. Tengok nih lagi viral ketika Buya Yahya berkunjung kepada Abu Habib Umar bin Abdul Aziz. Lihat bagaimana beliau. Nunduk-nunduk jalannya sambil mundur, Pak. Mundur jalannya. Adab gitu. Kurang terkenal apa Buya Yahya? Pada aspek viralnya lebih viral beliau kepada Abuya. Walaupun secara keilmuan atau kita sama-sama lah kita yakin, Masya Allah. Tapi lihat adab beliau, karena beliau Abuya orang tua, yang kedua beliau seorang alim, yang ketiga beliau adalah dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab itu nunduk-nunduk jalan mundur. Ya seperti itu, bukan yang kita meremehkan Abuya, malah kita Masya Allah adab. Makin terangkat tinggilah derajat seseorang yang alim disebabkan dengan adabnya. Maka kita ajarkan ini pada anak-anak. Bahwa sayangnya adalah ada betapa orang sibuk menerima anak, diajari tahfiznya, tapi tidak diajari bagaimana beradab pada orang tua. Nak, kamu hafiz itu tidak akan bernilai kecuali kalau ada orang tua kamu cium tangan, kamu persilahkan dulu. Ya seperti itu. Yang menyebabkan karomah Sayyidina Ali bin Abi Thalib muncul itu kan kenapa? Karena adabnya bahkan beliau tidak tahu bahwa itu adalah orang Yahudi ataupun Nasrani. Pokoknya mau cepat-cepat masuk, ini orang jalannya lambat, mau lambat-lambat tertinggal berjamaah bersama Rasulullah, dia dahulukan itu orang jalan lambat. Ternyata beliau masih mendapatkan rakaat yang pertama. Berkah apa? Berkah adab, ikhwan. Jadi artinya apa? Kita camkan pada anak kita sopan santun. Kita ingat mana perintah larang orang tua gitu. Hei kau nih cabai mulutmu ngapa? Anak hobi nyawap orang tua. Kalau ibu saya itu berkelepok anaknya itu, kalau galak renyeng itu. Bibir terbiasa itu. Habis itu selesai, sudah terbentuk khalas. Sekarang ini ikhwan, ini cerita kenapa saya ceritakan? Karena teman saya cerita, ya Allah taat ini anak-anak ngumpul mereka ini sepertinya santri tahfiz. Tidak semua tahfiz seperti itu. Tapi sudah mulai banyak ada yang hanya sekadar menghafal saja, tidak mengajarkan adab pada murid-muridnya. Jadi seolah-olah dia sudah bacaannya paling bagus, meremehkan bacaan orang-orang tua yang biasa saja. Di mana akhlaknya ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji Allah bukan karena hafalan Quran beliau. Rasulullah dipuji bukan karena apa-apanya. Apa pujian Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu yang Allah puji dari Rasulullah seperti itu. Ketika tiap dipanggil, ya Rasulullah, dalam kata beliau, dalam itu kan labbaik dalam. Makanya kalau kita panggil habaib, panggil labbaik, baik itu dari labbaik. Nah mari untuk saya dan kita semua kita ajarkan adab. Bagaimana anak kita berhadapan pada gurunya, bagaimana berhadapan pada teman sebaya dengan orang tua, bagaimana sikap dengan Al-Quran, bagaimana sikap dengan kitab. Kita dulu, Pak, tak kata istilah Quran itu ditunjuk pakai tangan, dulu dah. Belajar ngaji pakai resam gitu, resam yang di hutan itu. Tak kata resam pakai lidi, kata lidi pakai bulu diserut. Jangan sampai kalau kita nunjuk celepok gitu, apa rotan guru itu kena telunjuk gitu, kaget jarimu ini tidak betulang depan Allah, atik dagingnya. Sebenarnya enggak ada hadisnya. Tapi itu kan untuk mengajarkan bagaimana adab kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu baru Quran, Pak. Quran itu yang A di atas A di bawah I, A depan U, A, I, U. Minimal lidi, Pak. Sekarang anak-anak baca sambil ngangkang nyok itu baca Quran. Ilmunya dapat, keberkahan tidak dapat karena tidak adanya adab. Maka orang-orang terdahulu terus mengajarkan adab kepada anak-anaknya.
Adab masuk rumah, adab makan, adab ini, adab itu. Karena itu memang penting. Karena berkahnya seseorang, bernilainya seseorang, betuanya seorang bahasa kita di Palembang nih, itu karena adabnya. Baru ilmu nyusul. Maka pernah Al-Imam Malik punya murid, ini muridnya ngomong, wallahi kata beliau, aku belajar selama 20 tahun sama Imam Malik. 18 tahunnya belajar tentang adab, 2 tahunnya belajar tentang ilmu. Andaikan saja kata sang murid, 20 tahunnya semuanya itu tentang adab. Karena adab itu adalah ilmu itu sendiri. Maka ikhwan, imam yang Masya Allah kita kenal betapa adabnya, maksudnya semua imam beradab, tapi yang masyhur yang diriwayatkan itu Imam Malik. Imam Malik itu kan masuk Madinah tidak, masuk di Madinah itu tidak pernah beliau pakai alas kaki. Mengapa? Aku malu menapakkan sandalku sementara di dalam tanah ini, Madinah ini, ada jasad yang paling mulia, jasad baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Yang kedua, aku berharap telapak kakiku yang penuh dosa ini, kata beliau, bersentuhan dengan bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Itu adab, Masya Allah. Jadi kita sangat bangga, sangat bersyukur ada betapa banyak pesantren-pesantren yang mengajarkan menghafal Quran, tapi kita ajarkan kepada mereka kitab yang wajib, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bahwa bagaimana adab para penghafal, para pembelajar, para pengajar Al-Quran karangan Imam An-Nawawi, wajib itu diajarkan, dipelajari kepada seluruh pengajar maupun kepada yayasan maupun kepada anak-anak muridnya. Sehingga yang ada para penghafal Quran adalah mereka yang sangat takut, khosyah, beradab kepada Allah, pada orang tua, pada Quran, pada guru dan pada yang lainnya. Sehingga ilmu Qurannya menjadi berkah. Karena dalam riwayat Quran itu bisa jadi dua. Hujjatan lahu au hujjatan alaih. Bisa menjadi hujjah bagi dia, menjadi penolongnya, atau bahkan menjadi senjata yang menikam dirinya sendiri. Nah ini, ikhwan dimuliakan Allah, baru sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Biidznillah, mudah-mudahan sedikit mungkin kita dapat, tapi kita amalkan. Selain kita amalkan, kita sampaikan juga kepada keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, sehingga pahalanya semakin membias, semakin masif, rahmat Allah semakin terus tidak pernah putus kepada kita insyaallah. Usikum nafsi bi taqwallah, hadanallahu wa ikum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.